Ada satu ilmu Jawa yang tidak dibaca, tidak diucapkan, bahkan tidak boleh dipamerkan. Tidak ada mantra, tidak ada jampi, tidak ada ritual aneh. Tapi orang yang menguasainya hidupnya berubah. Anehnya, semakin dia diam, semakin kuat pengaruhnya. Semakin dia tidak bicara, semakin orang lain merasa sungkan, bahkan takut tanpa tahu sebabnya. Ini bukan sugesti, bukan kebetulan, dan bukan cerita karangan. Ilmu ini sudah dikenal oleh leluhur Jawa, tapi disengaja tidak dituliskan. Kenapa? Karena ilmu ini tidak aman jika jatuh ke tangan orang yang salah. Banyak yang mengira kekuatan ada pada mantra. Padahal, para sesepuh tahu satu rahasia. Kata-kata bisa dibohongi, tapi batin tidak. Ilmu ini tidak bekerja lewat suara, tapi lewat getaran rasa. Tidak menyerang, tapi membuat orang mundur sendiri. Yang lebih mengerikan, orang yang menguasai ilmu ini sering tidak sadar bahwa dirinya berbahaya. Karena ilmunya tidak membuat marah, tidak membuat sombong, tapi membuat tenang. Dan justru, ketenangan itulah yang paling ditakuti. Jika kamu pernah bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, wajahnya biasa saja, tapi auranya bikin kamu segan. Mungkin dia tidak punya mantra, tapi batinnya sudah tertata. Dan di video ini, aku akan membuka ilmu Jawa yang tidak butuh mantra, tapi hasilnya nyata. Bukan untuk pamer, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk kamu yang ingin hidup lebih kuat tanpa harus keras. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, terima kasih buat kalian yang sudah like, subscribe, dan setia menonton channel ini. Semoga setiap dukungan yang kalian berikan dibalas dengan kelancaran rezeki, kesehatan, dan ketenangan hidup. Amin. Dan buat kamu yang baru menemukan channel ini, pastikan subscribe sekarang, karena konten seperti ini tidak semua berani membahasnya. Pertama, salah paham besar tentang ilmu Jawa. Selama ini, ketika orang mendengar kata ilmu Jawa, yang langsung terbayang adalah mantra, bacaan, jampi-jampi, ritual malam hari, kembang 7 rupa, puasa yang berat. Seolah-olah tanpa itu semua, ilmu tidak akan bekerja. Padahal, itulah kesalahpahaman terbesar. Leluhur Jawa tidak pernah menaruh inti kekuatan pada suara, karena suara bisa dipalsukan. Kata-kata bisa dihafalkan, mantra bisa diucapkan tanpa makna. Yang ditakuti para sesepuh justru satu hal, manusia yang bisa bicara tapi batinnya kosong. Ilmu Jawa sejati bukan tentang apa yang keluar dari mulut, melainkan apa yang hidup di dalam batin. Inilah yang jarang dibahas. Banyak orang datang mencari ilmu dengan satu niat, ingin ditakuti, ingin disegani, ingin dihormati, ingin menang dari orang lain. Maka yang dikejar adalah mantra, karena mantra terlihat cepat, terlihat sakti, terlihat berisi. Padahal, para leluhur justru menyembunyikan inti ilmu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Karena ilmu Jawa bukan alat untuk menyerang, melainkan alat untuk menata diri. Dan ini tidak cocok untuk orang yang tergesa-gesa. Sesepuh Jawa memahami satu hukum batin. Sing rame kui ora mesti kuat, sing meneng kui durung mesti kosong. Yang ramai belum tentu kuat, yang diam belum tentu lemah. Justru yang paling berbahaya adalah orang yang batinnya tertata, tapi tidak bicara apa-apa. Karena ilmunya tidak terlihat, tapi dirasakan oleh keadaan. Ilmu Jawa sejati tidak mengajarkan bagaimana menjatuhkan orang lain, melainkan bagaimana tidak mudah dijatuhkan oleh hidup. Tidak mengajarkan cara membuat orang takut,
tapi membuat hidup tidak berani semena-mena. Dan disinilah banyak orang mundur, karena untuk mempelajari ilmu ini tidak cukup hafal, tidak cukup nekat, tidak cukup berani. Yang dibutuhkan adalah jujur pada diri sendiri. Maka jangan heran kalau kamu bertemu orang yang tampak biasa saja, tidak membawa apa-apa, tidak bicara soal ilmu, tidak pamer kesaktian, tapi hidupnya terasa kokoh, langkahnya tenang, ucapannya seperlunya, dan orang lain sungkan tanpa tahu alasannya. Dia tidak pakai mantra, tidak pakai jimat. Yang dia miliki hanyalah satu hal yang sudah lama dilupakan manusia modern, batin yang tertata. Dan dari sinilah ilmu Jawa yang sebenarnya baru bisa dipahami. Kedua, ilmu tanpa mantra, tapi bekerja nyata. Pada titik ini, banyak orang mulai bertanya, jika tidak ada mantra, lalu apa yang bekerja? Karena sejak lama kita diajari satu pola, kalau ingin hasil harus ada bacaan. Kalau ingin kekuatan harus ada kata-kata sakral. Seolah-olah tanpa suara tidak ada daya. Padahal leluhur Jawa melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka paham, suara hanya alat. Yang menentukan hasil bukan bunyinya, melainkan siapa yang membunyikannya. Dan disitulah letak rahasia yang jarang dibicarakan. Ilmu Jawa yang tidak memakai mantra bekerja bukan lewat mulut, tetapi lewat posisi batin. Batin yang tidak goyah ketika dipuji, batin yang tidak meledak ketika dihina, batin yang tidak runtuh ketika hidup menekan. Orang dengan batin seperti ini tidak perlu mengucapkan apa-apa, karena kehadirannya saja sudah berbicara. Ini bukan mistis, ini hukum batiniah. Leluhur menyebutnya dengan istilah yang sederhana, tapi berat maknanya. Nata batin. Artinya, bukan menekan emosi, bukan mematikan rasa, melainkan menempatkan diri dengan sadar. Sadar kapan harus maju, sadar kapan harus diam, sadar kapan harus mengalah, dan kapan tidak boleh runtuh. Disinilah ilmu ini mulai bekerja. Ilmu tanpa mantra ini tidak langsung terasa di awal. Tidak ada sensasi panas, tidak ada getaran aneh, tidak ada tanda-tanda dramatis. Justru sebaliknya, ia bekerja perlahan dan konsisten. Hidup mulai terasa lebih tertib. Masalah datang tapi tidak membuat panik. Orang berbuat macam-macam, tapi batin tetap berdiri. Dan anehnya, semakin batin tertata, semakin keadaan seperti ikut menyesuaikan. Banyak orang gagal di tahap ini karena mereka ingin hasil cepat, ingin langsung ditakuti, ingin langsung disegani. Padahal ilmu ini tidak mengubah dunia luar, tapi mengubah pusat kendali di dalam diri. Dan saat pusat itu kuat, dunia luar tidak lagi mudah mengacak-acak. Inilah kenapa ilmu ini tidak dipamerkan, karena tidak ada yang bisa ditunjukkan. Tidak ada mantra untuk dibacakan, tidak ada ritual untuk direkam. Yang ada hanyalah perubahan sikap hidup. Lebih tenang, lebih waspada, lebih sadar. Dan justru disitulah kekuatannya. Ilmu Jawa tanpa mantra tidak membuat seseorang terlihat sakti, tapi membuat hidup tidak berani bermain-mainkan orang itu. Ia tidak mengancam, tidak melawan keras, tidak menunjukkan kuasa. Namun, entah kenapa, orang lain memilih menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah cara kerja ilmu ini. Sunyi, tidak ribut, tidak terlihat, tapi nyata. Dan jika kamu mulai merasakannya, itu pertanda satu hal. Batinmu sedang belajar berdiri tegak tanpa mantra. Ketiga, kunci utama, rasa bukan kata. Jika mantra bukan kuncinya, jika bacaan bukan penentunya, lalu apa sebenarnya inti dari ilmu Jawa ini? Jawabannya sederhana,
tapi sangat sedikit yang sanggup menjalaninya. Rasa, bukan rasa emosi, bukan rasa marah, sedih, atau senang, melainkan rasa sadar. Rasa yang membuat seseorang hadir sepenuhnya dalam dirinya sendiri. Orang yang hidupnya dikuasai emosi, mudah terpancing, mudah terseret, mudah dikendalikan keadaan. Tapi orang yang hidup dengan rasa sadar tidak mudah goyah. Dia tahu kapan harus bicara, dia tahu kapan harus diam, dan yang paling penting, dia tahu kapan tidak perlu bereaksi. Disitulah kekuatan mulai terasa. Leluhur Jawa percaya, segala sesuatu di alam ini saling merasakan. Bukan lewat kata, bukan lewat suara, tapi lewat getaran batin. Ketika batin seseorang penuh kegelisahan, lingkungan akan ikut resah. Ketika batin seseorang penuh amarah, konflik akan datang mendekat. Dan ketika batin seseorang tenang, utuh dan sadar, keadaan justru berhati-hati mendekat. Inilah hukum rasa yang tidak tertulis, tapi selalu bekerja. Rasa yang tertata tidak lahir dari hafalan, ia lahir dari kesadaran yang dilatih setiap hari. Saat dihina, tidak langsung membalas. Saat direndahkan, tidak langsung meledak. Saat dipuji, tidak langsung besar kepala. Bukan karena lemah, tapi karena tahu nilai diri. Dan orang yang tahu nilai dirinya tidak butuh pembuktian. Inilah kenapa ilmu ini tidak mengajarkan menang, karena orang yang mengejar menang selalu siap kalah. Ilmu ini mengajarkan berdiri. Berdiri dalam tekanan, berdiri dalam kesendirian, berdiri tanpa perlu sorakan. Dan dari posisi berdiri inilah, rasa mulai memancarkan pengaruh. Banyak orang salah faham, mengira orang yang diam itu kalah, mengira orang yang tidak melawan itu lemah. Padahal dalam ilmu Jawa, diam bisa berarti mengendalikan diri. Tidak bereaksi bisa berarti menguasai keadaan. Dan orang yang menguasai dirinya sendiri lebih kuat daripada orang yang menguasai banyak orang. Rasa yang matang tidak mencari pengakuan, tidak haus sorotan, tidak sibuk menjelaskan diri. Dia cukup hadir apa adanya. Dan anehnya, kehadiran seperti inilah yang membuat orang lain merasakan wibawa tanpa sebab. Bukan karena takut diserang, tapi karena tidak menemukan celah untuk meremehkan. Maka jangan bertanya apa mantra dari ilmu ini, karena mantranya bukan diucapkan, melainkan dihidupi. Dan saat rasa sudah tertata, kata-kata tidak lagi penting, karena batinmu sudah berbicara lebih dulu. Keempat, kenapa ilmu ini jarang diajarkan? Pertanyaan ini selalu muncul di titik tertentu. Jika ilmu ini begitu kuat, kenapa tidak banyak yang mengajarkannya? Kenapa tidak populer? Kenapa tidak diwariskan secara terbuka? Jawabannya sederhana, tapi tidak nyaman untuk diterima. Karena ilmu ini tidak aman bagi orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ilmu Jawa tanpa mantra tidak bisa dipakai untuk balas dendam, tidak bisa dipakai untuk pamer kuasa, tidak bisa dipakai untuk menakuti orang demi kepentingan pribadi. Dan justru karena itu, banyak orang tidak tertarik. Manusia cenderung mencari ilmu yang bisa dipakai mengubah orang lain, bukan ilmu yang memaksa mengubah dirinya sendiri. Padahal ilmu ini menuntut satu hal yang berat, kejujuran batin. Para leluhur tahu, ilmu yang terlalu cepat disebarkan akan jatuh ke tangan orang yang salah. Orang yang batinnya masih penuh amarah, orang yang masih haus pengakuan, orang yang masih ingin menang sendiri. Jika ilmu ini jatuh ke tangan seperti itu, hasilnya bukan ketenangan, melainkan kerusakan. Karena kekuatan batin tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kesombongan yang sunyi. Maka ilmu ini tidak diwariskan lewat buku, tidak dijual lewat kata-kata indah, tidak dipamerkan lewat simbol.
ia diwariskan lewat contoh hidup. Leluhur lebih memilih membiarkan murid mengamati, bukan menghafal. Karena siapapun bisa meniru kata-kata, tapi tidak semua orang mampu meniru cara hidup. Ada satu prinsip keras dalam ilmu Jawa. Sing durung bisa nguasani awake dhewe, aja ngarep bisa nguasani apa-apa. Yang belum bisa menguasai dirinya sendiri, jangan berharap bisa menguasai apapun. Itulah sebabnya ilmu ini sering menghilang dari permukaan. Bukan karena tidak ada, tapi karena tidak semua orang siap. Ilmu ini juga tidak cocok untuk zaman yang serba instan. Karena ia tidak menjanjikan hasil cepat, tidak menjanjikan sensasi, tidak menjanjikan pengakuan. Yang dijanjikan hanya satu, ketahanan batin jangka panjang. Dan itu tidak menarik bagi orang yang masih ingin terlihat hebat. Sesepuh Jawa lebih takut melahirkan manusia yang berasa kuat, tapi batinnya rapuh. Karena orang seperti itu mudah menyalahgunakan rasa. Maka mereka memilih diam, menyembunyikan, menunggu. Menunggu sampai ada manusia yang tidak bertanya, ilmu ini bisa buat apa? Tapi bertanya, aku sudah siap jadi manusia seperti apa? Dan jika hari ini kamu mulai merasa tertarik pada ilmu ini, bukan karena ingin ditakuti, bukan karena ingin menang, melainkan karena ingin tenang dan utuh, maka mungkin bukan kamu yang mencari ilmu ini, tapi ilmu ini yang sedang menguji kesiapanmu. Kelima, bukti nyata di kehidupan sehari-hari. Ilmu Jawa tanpa mantra tidak bisa dibuktikan di meja ritual, tidak bisa dipamerkan di depan orang banyak, dan tidak akan terlihat oleh mereka yang hanya percaya pada hal-hal yang kasat mata. Tapi justru, buktinya paling mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan sekelilingmu. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hidupnya terlihat sederhana? Pakaiannya biasa saja, tidak banyak bicara soal diri sendiri, tapi entah kenapa, orang segan berbicara kasar padanya. Masalah jarang datang bertubi-tubi, dan saat konflik muncul, ia jarang jadi sasaran utama. Tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya, karena tidak ada yang terlihat aneh. Padahal, yang bekerja bukan sesuatu di luar dirinya, melainkan batin yang tertata rapi. Ilmu ini terlihat jelas saat seseorang berada dalam tekanan. Orang yang batinnya belum tertata akan langsung reaktif, marah, membalas, membela diri, atau menyalahkan. Tapi orang yang batinnya sudah kuat bereaksi dengan cara berbeda. Ia mendengar dulu, menimbang, diam seperlunya. Dan anehnya, dengan sikap seperti itu, banyak masalah padam sebelum membesar. Bukan karena dia kalah, tapi karena tidak memberi ruang pada kekacauan. Ilmu ini juga terlihat dalam cara seseorang diperlakukan hidup. Ada orang yang kemana-mana selalu bertemu hambatan, sedikit-sedikit bersinggungan, sedikit-sedikit konflik, dan ada orang yang langkahnya terasa dilancarkan, bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena batinnya tidak ribut. Ketika batin tidak ribut, keputusan jadi jernih, tindakan jadi tepat, dan kesalahan bisa diminimalkan. Ini bukan keajaiban, ini akibat alami dari kesadaran. Perhatikan juga, orang yang menguasai ilmu ini tidak pernah sibuk menjelaskan dirinya. Ia tidak merasa perlu berkata, aku orang baik, aku orang kuat, atau aku orang berilmu. Karena orang yang sungguh kuat tidak butuh pengakuan. Dan justru karena itulah, lingkungan memberi pengakuan dengan sendirinya. Ilmu ini bekerja paling jelas saat seseorang berada di titik sulit hidupnya. Saat ekonomi menekan, saat hubungan runtuh, saat kepercayaan diri goyah. Batin yang tertata tidak membuat masalah hilang, tapi membuat seseorang tidak hancur oleh masalah. Ia tetap berdiri, tetap berpikir, tetap berjalan. Dan dari situlah jalan keluar perlahan terbuka. Inilah bukti nyata ilmu Jawa tanpa mantra. Tidak membuat hidup bebas masalah, tidak membuat seseorang kebal penderitaan, tapi membuat hidup tidak bisa semena-mena. Dan bagi orang yang telah merasakannya,
Tidak ada lagi kebutuhan untuk mencari mantra, karena ketenangan batin sudah menjadi kekuatan paling nyata. Jika kamu membaca atau mendengar bagian ini dan merasa seperti sedang bercermin, itu bukan kebetulan. Mungkin kamu sedang berada di tahap di mana hidup tidak lagi menuntut ilmu yang ribut, melainkan ilmu yang membenahi dari dalam. Pada akhirnya, semua ilmu akan kembali ke satu titik yang sama, diri sendiri. Bukan pada mantra yang diucapkan, bukan pada ritual yang dijalani, bukan pada simbol yang dipuja, tapi pada bagaimana kamu hidup setiap hari. Ilmu Jawa sejati tidak menanyakan seberapa banyak yang kamu hafal, melainkan seberapa jujur kamu pada batinmu sendiri. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk terlihat kuat, terlihat hebat, terlihat menang. Padahal, hidup tidak sedang menilai penampilan. Hidup sedang menguji, apakah kamu utuh atau hanya keras di luar tapi rapuh di dalam. Dan di titik inilah, ilmu tanpa mantra menunjukkan wajah aslinya. Ilmu ini tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tidak menjanjikan jalan tanpa rintangan, tidak menjanjikan dunia yang adil. Yang dijanjikan hanya satu hal, kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri. Di saat orang lain runtuh oleh amarah, kamu masih bisa berpikir. Di saat keadaan memojokkan, kamu masih bisa berdiri. Dan di saat hidup terasa berat, kamu tidak perlu melarikan diri karena batinmu sudah menjadi tempat pulang. Ilmu Jawa sejati tidak membuatmu lebih tinggi dari orang lain. Ia membuatmu lebih dalam dari sebelumnya. Lebih sadar, lebih tenang, lebih bertanggung jawab atas hidup yang kamu jalani. Dan justru karena itulah, hidup mulai memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Jika hari ini kamu masih sering lelah tanpa sebab, marah tanpa arah, atau merasa hidup selalu bentrok, mungkin yang perlu kamu ubah bukan dunia di luar sana, melainkan cara kamu berdiri di dalamnya. Tidak semua ilmu perlu suara, tidak semua kekuatan perlu ditunjukkan, dan tidak semua kemenangan perlu dirayakan. Ada kemenangan yang hanya diketahui oleh batin, dan itu sudah cukup. Jika video ini membuatmu diam sejenak, merenung, atau merasa ini tentang aku, itu bukan kebetulan. Itu pertanda batinmu sedang mengetuk kesadaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang dibahas hari ini tidak hanya lewat di pikiran, tapi tinggal di dalam diri. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini perlu dilanjutkan, like, subscribe, dan bagikan. Bukan untuk mengejar angka, tapi agar semakin banyak orang yang menemukan ketenangan tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap jaga batin, karena di sanalah kekuatan sejati bersemayam.